Halo teman-teman Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini Stanmin akan membahas mengenai salah satu teknik penilaian sumber daya alam, yaitu Replacement Cost Approach atau pendekatan biaya pengganti. Eits, sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu dengan anggota Stanmin. Kami dari kelompok 418 KKF From Home Politeknik Keuangan Negara STAN dengan anggota Bagus Dwi Septian, Hafid Indra Cahya, Ilham Fajri An-Nasri, Kiki Andreas, Leyan Widianto, Muhammad Andrian Dwi Septianto, Rosalina Wulandari, Vincent Adi Bagaskara, Berdatul Husna Febri Safitri, dan Yosafat Probo Kuncoro akan menemani belajar kalian hari ini tentang Replacement Cost Approach. Berbicara tentang sumber daya alam, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi, bukan? Sumber daya alam memiliki nilai dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan arah kebijakan publik terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, salah satu metode untuk mengestimasi nilai jasa lingkungan adalah Replacement Cost Approach. Metode ini merupakan salah satu teknik valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam cost-based method atau biasa juga dikenal dengan istilah The Everything Behavior Method. Metode ini menggambarkan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan jumlah pengeluaran yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif degradasi lingkungan. Secara umum, pendekatan atau teknik biaya pengganti dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga mencapai atau mendekati keadaan semula. Perlu teman-teman perhatikan bahwa penggantian yang dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terganggu, bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang dilakukan secara normal atau biasa disebut ekstraksi optimal. Nah, manfaat yang diberikan paling tidak sama atau lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari jasa lingkungan. Teman-teman sudah paham kan apa itu Replacement Cost Approach? Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan Replacement Cost Approach dibandingkan dengan pendekatan lainnya dalam penilaian sumber daya alam dan lingkungan? Kelebihan pendekatan Replacement Cost Approach ini antara lain bisa digunakan untuk menilai manfaat kegunaan tidak langsung atau indirect use benefit pada kondisi di mana data biofisik dari sumber daya alam dan lingkungan sulit untuk diperoleh. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan pendekatan penilaian sumber daya alam dan lingkungan lainnya. Kekurangan tersebut antara lain dalam melakukan estimasi nilai menggunakan pendekatan Replacement Cost Approach, seringkali ditemukan kesulitan untuk mendapatkan substitusi atau barang pengganti yang nyata untuk barang dan jasa lingkungan dengan level manfaat yang sama. Jika level jasa dari infrastruktur buatan lebih rendah, maka nilai ekosistem mungkin di bawah nilai estimasi. Begitu juga berlaku sebaliknya. Teman-teman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar teknik biaya penggantian atau Replacement Cost Approach bisa untuk digunakan. Di antaranya, yang pertama, suatu fungsi sumber daya alam sedapat mungkin diganti sama atau hampir sama. Maksudnya adalah penggantian ini dilakukan dengan cara memilih alternatif pengganti yang memiliki fungsi yang sama atau hampir sama dan mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk melakukan perbaikan lingkungan hingga mencapai atau mendekati keadaan semula. Kedua, penggantian yang dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam yang terganggu, bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang dilakukan secara normal. Oleh karena itu,
Penilai harus mengidentifikasi penyebab hilangnya fungsi suatu sumber daya alam, apakah akibat adanya gangguan atau hanya penggunaan secara normal. Ketiga, pendekatan ini mengasumsikan bahwa manfaat dari pengganti nilainya melampaui biaya yang dikeluarkan. Kalau tidak demikian, biaya tersebut dianggap tidak dikeluarkan. Dengan demikian, biaya pengganti hanya menunjukkan pendugaan nilai minimum atau paling sedikit dari manfaat suatu sumber daya alam. Nah, pemilihan alternatif pengganti ini menjadi sangat penting karena manfaat yang dihasilkan harus melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, Stanmin akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penilaian sumber daya alam menggunakan teknik replacement cost approach. Apa saja tahapan replacement cost approach? Pertama, penilai mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan. Dengan tahapan ini, seorang penilai akan mengetahui seberapa besar perubahan kualitas lingkungan dengan cara mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang. Tahapan yang kedua adalah menentukan pengganti fungsi sumber daya alam yang hilang. Perlu ditekankan bahwa kualitas dan kuantitas barang atau jasa pengganti harus sama atau mendekati kualitas dan kuantitas barang atau jasa lingkungan yang hilang atau rusak. Tahapan yang ketiga adalah menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan. Data fisik tersebut digunakan sebagai komponen dalam penghitungan pada tahapan yang keempat, yaitu menghitung jumlah nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi atau manfaat yang diganti. Manfaat yang diberikan paling tidak sama atau lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari jasa lingkungan. Agar teman-teman lebih mudah memahami, Stanmin akan langsung menjelaskan menggunakan contoh kasus penggunaan replacement cost approach. Contoh kasus yang pertama. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai penahan gelombang air laut dan abrasi. Apabila hutan mangrove tersebut hilang atau rusak, maka dapat menyebabkan abrasi di sepanjang garis pantai. Nah, fungsi hutan mangrove yang hilang tersebut dapat diestimasi dengan cara menghitung biaya moneter yang dikeluarkan dalam membangun breakwater yang berfungsi sebagai pemecah ombak atau penahan abrasi. Misalnya, panjang garis pantai yang dilindungi oleh hutan mangrove tersebut adalah 725 meter dan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 22 juta rupiah per meter yang diperkirakan memiliki daya tahan selama 10 tahun. Berapa nilai hutan mangrove dalam fungsinya sebagai penahan gelombang air laut dan abrasi? Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan, yaitu fungsi hutan mangrove sebagai penahan gelombang air laut dan abrasi. Yang kedua, menentukan pengganti fungsi hutan mangrove yang hilang, yaitu dengan pembangunan breakwater atau pemecah gelombang. Yang ketiga, menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan breakwater tersebut. Tahapan terakhir adalah menghitung jumlah nilai moneter yang dikeluarkan dalam pembangunan breakwater sebagai pemecah ombak atau penahan abrasi tersebut. Nilai sumber daya hutan mangrove sebagai pemecah ombak dan penahan abrasi dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan 22 juta rupiah dikali 725 meter dibagi 10 tahun sehingga diperoleh nilai sebesar 1.595 juta rupiah per tahun. Artinya, nilai atau manfaat hutan mangrove dalam fungsinya sebagai penahan gelombang air laut dan abrasi adalah sebesar 1.595 juta rupiah per tahun. Contoh kasus yang kedua, masih terkait dengan contoh kasus sebelumnya. Fungsi hutan mangrove lainnya adalah sebagai tempat budidaya ikan. Fungsi tersebut dapat diestimasi dengan menggunakan biaya pembuatan tempat budidaya yang setara, yaitu kolam budidaya ikan di tambak.
Misalnya, areal hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan seluas 60 hektar atau setara dengan 600.000 meter persegi. Berapa nilai hutan mangrove dalam fungsinya sebagai tempat budidaya ikan? Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan, yaitu fungsi hutan mangrove sebagai tempat budidaya ikan. Kemudian, kita tentukan alternatif pengganti fungsi hutan mangrove yang hilang, yaitu dengan pembuatan kolam budidaya ikan di tambak. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan kolam tersebut. Biaya pembuatan tambak sebesar Rp8.000 per meter persegi, luas area sebesar 60 hektar atau setara dengan 600.000 meter persegi, dan biaya pembuatan tambak dikeluarkan setiap 5 tahun sekali. Tahapan terakhir adalah menghitung jumlah nilai moneter yang dikeluarkan dalam pembuatan kolam budidaya ikan di tambak. Nilai sumber daya hutan mangrove sebagai tempat budidaya ikan dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sebesar Rp8.000 dikali 600.000 meter persegi dibagi 5 tahun, diperoleh nilai sebesar Rp960 juta per tahun. Artinya, nilai atau manfaat hutan mangrove dalam fungsinya sebagai tempat budidaya ikan adalah sebesar Rp960 juta per tahun. Contoh kasus ketiga. Suatu kawasan hutan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai pengendali erosi dan banjir. Pegundulan hutan dapat menyebabkan percepatan terjadinya erosi, terutama sekitar sungai di area hutan. Guna mengetahui nilai manfaat ekologi ekosistem tersebut, diperkirakan dengan pendekatan pembuatan turap bambu sebagai proteksi erosi di sepanjang sungai sejauh 12 km. Untuk setiap 1 meter, dibutuhkan sebanyak 6 batang bambu dengan harga Rp10.000 per batang. Biaya untuk memasang turap bambu adalah sebesar Rp110.000 per hari dengan memanfaatkan 3 orang tenaga kerja. Turap bambu tersebut dapat bertahan selama 3 tahun. Berapa nilai hutan dalam fungsinya sebagai pengendali erosi dan banjir? Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan, yaitu fungsi hutan sebagai pengendali erosi dan banjir. Kemudian, kita tentukan alternatif pengganti fungsi hutan yang hilang, yaitu dengan pembuatan turap bambu sebagai proteksi erosi. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan turap bambu tersebut. Tahap terakhir adalah menghitung jumlah nilai moneter yang dikeluarkan dalam pembuatan turap bambu sebagai proteksi erosi. Nilai sumber daya hutan mangrove sebagai tempat budidaya ikan dapat dihitung sebagai berikut. Nilai sebesar Rp10.000 dikali 6 dikali 12.000 meter ditambah Rp110.000 dikali 3 orang dibagi 3 tahun sehingga diperoleh nilai sebesar Rp240.110.000 per tahun. Artinya, nilai atau manfaat hutan dalam fungsinya sebagai pengendali erosi dan banjir adalah sebesar Rp240.110.000 per tahun. Gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Sekarang selesai sudah pembelajaran kita mengenai replacement cost approach dalam penilaian sumber daya alam. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.